Nah, tiba-tiba Pak Muklas ini loncat. Nah, gerakannya waktu itu persis seperti harimau yang mau menerkam mangsanya. Telur ini telur ayam kampung. Ada semacam rambut dan juga ada semacam benda tajam dan juga ada tanah makam atau tanah kuburan. Jadi istri Pak Muklas itu sering mendengar ada suara teriakan perempuan. Menurut Pak Ustadz, ada sekitar 10 jin yang tinggal di tubuh Pak Muklas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Pak Muklas yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman. Cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Pak Muklas. Beliau usianya 53 tahun, beliau tinggal di Surabaya. Jadi di sini Pak Muklas ingin membagikan pengalamannya ketika beliau ini pernah kena santet. Jadi cerita ini terjadi di sekitaran tahun 2017 dan ketika Pak Muklas mengalami sakit yang aneh ini, kemudian Pak Muklas menyadari bahwa beliau kena santet. Nah, hal ini dibuktikan sendiri oleh Pak Muklas dan keluarga ketika itu Pak Muklas sempat dibawa ke rumah sakit. Ternyata tidak ada diagnosa penyakit apapun. Barulah ketika beliau menjalani pengobatan secara syar'i, kemudian barulah di sini Pak Muklas tahu bahwa selama beliau sakit itu ternyata beliau kena santet. Nah, ceritanya seperti apa? Di sekitaran tahun 2017, jadi Pak Muklas itu pernah terpilih sebagai seorang ketua RT. Nah, di rumah Pak Muklas itu juga merupakan tempat kerjanya. Jadi mulai dari bujang, beliau memang tinggal di rumah itu dan beliau itu profesinya sebagai teknisi sepeda. Jadi sepeda-sepeda balap, sepeda ontel apapun itu beliau menguasai. Nah, karena pada masa-masa itu jarang sekali teknisi sepeda atau mungkin banyak orang yang belum tahu. Jadi rumah Pak Muklas ini dijadikan jujukan. Banyak sepeda-sepeda misalnya dari Pasuruan yang mengalami kerusakan ini dikirim, dinaikkan pickup, terus dibawa ke rumah Pak Muklas untuk dibenarkan. Nah, dari situlah banyak pelanggan Pak Muklas ini. Jadi beliau memang sudah lama sekali menekuni profesi sebagai teknisi sepeda. Nah, di tahun 2017 itu ketika beliau terpilih jadi ketua RT, beliau masih menekuni bidang ini. Jadi masih banyak sepeda-sepeda yang datang ke rumah Pak Muklas. Nah, bersamaan dengan itu di tahun yang sama, ketua RW ini yang namanya Pak Subeki, beliau itu memang orangnya agak aneh. Dalam artian aneh itu bahwa Pak Subeki ini sering cari-cari masalah. Jadi menurut orang-orang yang tinggal di sana, Pak Subeki ini bisa jadi iri dengan warganya sendiri.
Di kampung Pak Muklas ini memang rata-rata warganya itu punya usaha sendiri. Ada yang punya usaha warung, ada yang punya usaha jualan beras, ada juga yang punya usaha rental PlayStation dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menyebabkan di kampung ini rame. Jadi mobil keluar masuk. Nah, dari situ Pak Muklas ini tiba-tiba mendapat undangan dari Pak Subeki, yang notabene adalah ketua RW di sana. Ketua RW ini menaungi sekitar 5 RT. Diundanglah semua. Pak Ketua RT semua ini diundang, termasuk Pak Muklas. Ketika ada di Balai RW, disinilah Pak Subeki mengumumkan bahwa mulai saat itu, mulai bulan itu, warga ini diwajibkan untuk membayar iuran sekitar 20.000 waktu itu. Tapi untuk Ketua RT sendiri dibebani sekitar 50.000. Dan nggak hanya itu, setiap rumah yang mempunyai usaha sendiri seperti Pak Muklas ini harus membayar lebih. Nah, kira-kira Pak Muklas sebagai seorang warga, juga sebagai seorang ketua RT, dan juga sekaligus sebagai seorang pengusaha di sana, bebannya ini banyak sekali untuk bayar iuran. Nah, ketika orang-orang bertanya, ini iuran untuk apa kok tiba-tiba seperti ini? Di zaman RW-RW sebelumnya nggak pernah ada iuran semacam ini. Jangan-jangan ini pungli. Nah, Pak Ketua RW ini menjelaskan, Pak Subeki ini menjelaskan bahwa nantinya iuran ini yang terutama untuk dibuat membangun portal. Nah, portal ini bentuknya seperti gawang mistar. Jadi kalau ada mobil dengan muatan yang agak tinggi, ini tentu nggak bisa masuk dan harus izin dulu. Nah, nantinya ketika izin, pasti akan dikenakan biaya. Nah, di sini mulai warga itu berpikir, terutama juga orang-orang yang punya usaha ini, ketika ada pengiriman galon, tentu kan nggak bisa masuk portal tersebut dan tentu harus bayar. Nah, dari situ mereka itu merasa keberatan. Nah, sekali lagi warga berpikir bahwa ini akal-akalan dari Pak Subeki. Beliau ini iri sebenarnya. Sudah lama sekali memang warga itu menilai Pak Subeki ini orangnya seperti ini, selalu iri. Nah, hal yang diungkapkan oleh Pak Subeki atau ide yang diutarakan oleh Pak Subeki ini tentu tidak disepakati oleh kelima orang ketua RT. Jadi akhirnya rapat kali itu buntu, belum menemui kesepakatan. Selang 2 minggu kemudian digelar rapat lagi. Yang diutarakan sama. Pak Subeki masih terus meminta supaya warga membayar iuran, dan iuran ini nantinya akan dibangun portal. Nah, ketika rapat ini berlangsung, di rapat yang kedua itu mulailah tensinya ini mulai semakin tinggi. Banyak orang-orang itu yang mulai memaki Pak Subeki dan bahkan hampir terjadi adu fisik di sana. Pak Muklas menengahi waktu itu, beliau berkata bahwa ya sudah, tapi kami minta cukup kali ini saja Pak. Nggak apa-apa, kami menuruti kemauan dari Pak Subeki, tapi untuk kali ini, ke depan jangan ada lagi. Nah, dari situ akhirnya semua pun mengalah. Para ketua RT ini mengalah. Tapi di tengah-tengah perjalanan sebelum program ini terrealisasi, 4 orang ketua RT selain Pak Muklas, ternyata mereka itu menyatakan sikap tidak setuju. Nah, pada akhirnya Pak Muklas pun juga nggak bisa ngomong apa-apa. Karena beberapa warga yang lain dan juga terutama para ketua RT ini nggak setuju. Apa mau dikata? Pada akhirnya di situ Pak Subeki ini sempat marah-marah nggak jelas. Jadi di Balai RW itu semua dimaki-maki, bahkan Pak Subeki ini sempat berkata-kata kasar, membinatangkan orang-orang yang hadir di sana, termasuk para ketua RT ini, dan termasuk Pak Muklas itu juga kena. Pak Muklas itu dibabi-babi, dianjing-anjing, tapi Pak Muklas tetap sabar. Pak Subeki ini menilai bahwa para ketua RT ini tidak sepakat. Ini karena ulah dari Pak Muklas. Karena Pak Subeki merasa awalnya mereka semua sepakat, kok tiba-tiba mereka nggak setuju. Nah, Pak Muklas sendiri menjelaskan, ini bukan dari idenya. Dari awal Pak Muklas ini mau-mau saja. Yang penting damai, rukun, sesama warga kampung itu bisa rukun, antara ketua RT dan ketua RW rukun. Inilah kemauan Pak Muklas. Tapi ketika Pak Subeki ini menuduh bahwa Pak Muklas ini adalah provokatornya, di situ Pak Muklas kecewa. Dan akhirnya beliau ini walk out.
dia keluar dari rapat tersebut, dan di situ Pak Muklas ini sempat mendengar teriakan dari Pak Subeki. Intinya Pak Subeki ini sempat teriak, "Oh nek ngene caramu tak santet." Jadi kata-katanya kira-kira seperti itu. Pak Muklas sendiri nggak terlalu mendengar jelas, diabaikanlah oleh beliau. Ternyata malam harinya beberapa ketua RT ini datang ke rumah Pak Muklas. Ada 3 orang ketua RT di sana. Awalnya mereka silaturahmi ke rumah Pak Muklas dan kemudian membicarakan hal ini. Tiba-tiba salah satu ketua RT ini ngomong ke Pak Muklas, "Pak Muklas, sampean gak krungu ta? Pak Subeki mau ngomong apa?" Jadi intinya Pak RT ini menjelaskan ke Pak Muklas. Nah, mereka yang masih ada di dalam balai RW itu, mereka mendengar jelas bahwa Pak Subeki itu mengancam akan menyantet Pak Muklas. Dan ini jelas-jelas didengar oleh mereka. Jadi ketika itu Pak Muklas menjawab, "Ya saya dengar sih Pak, cuma nggak terlalu jelas. Ya saya abaikan aja. Ya ngapain sih Pak, wong Pak Subeki itu orangnya ya memang seperti itu." Jadi memang semua warga ini sudah tahu. Mereka sendiri juga heran. Kenapa kok Pak Subeki ini tiba-tiba cawe-cawe urusan yang nggak penting semacam itu. Padahal kerjaan-kerjaan yang lain seperti kurung-kurung mampet atau beberapa hal yang mendasar ini nggak pernah bisa diselesaikan oleh Pak Ketua RW itu. Nah, hari-hari pun berlalu. Jadi pada akhirnya kesepakatan ini buntu. Ide atau rencana dari Pak RW ini tidak bisa terrealisasi. Dan Pak RW, Pak Subeki ini masih menilai bahwa hal itu karena ulah dari Pak Muklas yang jadi provokator bagi RT-RT yang lain. Nah, berjalannya waktu sekitar 2 minggu setelah rapat itu, Pak Muklas ini memang sudah pernah janji ke anak dan istrinya. Mereka sudah lama sekali ingin liburan. Dan anak-anak Pak Muklas itu kepingin sekali liburan di Telaga Sarangan. Nah, akhirnya hari itu setelah persiapan nggak terlalu banyak, akhirnya mereka berangkat menuju ke Telaga Sarangan dan rencananya memang mereka akan di sana sekitar 3 hari 2 malam. Nah, Pak Muklas sendiri ini pergi liburan itu dengan santai, tanpa pikiran negatif sedikit pun, tanpa memikirkan kondisi yang ada di kampung. Karena Pak Muklas merasa hal ini sudah selesai, masalah ini sudah berlalu. Pak Muklas mengira bahwa Pak Subeki ini sudah memaafkan dan sudah mengabaikan permasalahan ini. Jadi ketika ada di Telaga Sarangan sana, ya beliau menikmati liburan itu dengan anak istrinya. Sampai 3 hari kemudian beliau pun pulang kembali ke rumah, beraktivitas lagi seperti biasa. Nah, malamnya tiba-tiba suasana rumah itu menjadi berbeda. Yang pertama kali merasakan adalah anak pertama dari Pak Muklas. Waktu itu dia ini baru pulang dari kampus, terus masuk rumah, dia teriak-teriak. Waktu itu Pak Muklas lagi nyervis sepeda di depan teras rumah itu. Si anaknya ini teriak-teriak, Pak, ini asap apa? Ini asap apa?" Terus Pak Muklas ini masuk, beliau juga kaget. Ternyata ada asap putih yang mengepul. Tapi asap ini nggak bau sama sekali. Nah, yang dituju pertama kali oleh Pak Muklas tentu adalah dapur. Beliau khawatir ada apa-apa. Ternyata di dapur ini nggak ada apa-apa. Sampai ditelusuri dari kamar ke kamar sampai di sudut ruangan, ternyata nggak ada apa-apa. Nah, pertanyaannya asap ini dari mana? Jadi asap itu sempat mengepul, mengisi seluruh rumah. Sampai sekitar 5 menit kemudian asap ini pun menghilang. Nah, malamnya ketika Pak Muklas ini tidur, beliau itu tiba-tiba mengigau dengan sendirinya. Ini kesaksian dari istri Pak Muklas sendiri. Jadi cerita yang mau kami sampaikan pertama adalah versi dari istrinya Pak Muklas lebih dulu. Mulai hari itu, istri Pak Muklas ini melihat apa yang dilakukan Pak Muklas ini di luar nalar. Jadi pribadi Pak Muklas yang sabar, selalu guyon dengan anak dan istrinya, malam itu tiba-tiba berubah. Jadi setelah Pak Muklas ini mengigau, di tengah malam tiba-tiba Pak Muklas itu buka mata, terus matanya itu tajam noleh ke arah istrinya. Nah, istrinya kaget. "Pak, kenapa? Diambilkan minum ya?" Karena ini tengah malam. Istri Pak Muklas ini mengira mungkin Pak Muklas ini ngelindur. Ketika diambilkan minum, terus istrinya balik ke kamar, beliau melihat Pak Muklas itu sudah duduk
sambil menatap tajam ke arah istrinya itu. Nah, karena istrinya Pak Muklas ini khawatir, gelas yang berisi air minum itu diletakkan lebih dulu, terus beliau mendekati Pak Muklas. Begitu istrinya ini dekat, di depan wajah Pak Muklas persis, istrinya itu ditampar oleh Pak Muklas. Nah, disinilah istri Pak Muklas itu kaget. Nah, nggak sampai di sana, tiba-tiba wajah dari istri Pak Muklas ini dicakar. Pak Muklas ini kondisinya biasa, nggak menunjukkan raut wajah yang aneh, mungkin matanya merah, enggak, wajahnya normal, matanya normal. Jadi tiba-tiba istri Pak Muklas ini kena cakar. Akhirnya beliau ini pun teriak-teriak manggil anaknya yang pertama. Ketika anak pertama ini masuk ke kamar melihat kelakuan bapaknya seperti itu, tentu dia marah. Langsunglah dia ini sempat nendang badan Pak Muklas dan Pak Muklas ini sempat terjatuh. Karena waktu itu suasananya genting, apalagi tengah malam, mereka semua bingung. Akhirnya anak pertama ini terus menghadapi Pak Muklas. Nah, tiba-tiba Pak Muklas ini loncat. Nah, gerakannya waktu itu persis seperti harimau yang mau menerkam mangsanya. Pak Muklas ini loncat, kemudian mengeluarkan suara, "Oh!" Nah, disinilah baru muncul keanehan. Anaknya bilang ke ibunya ini, "Bu, ini bukan bapak, Bu. Ini bukan bapak." Terus seperti itu, Pak Muklas ini tangannya itu seperti mencengkram. Matanya tajam ke arah anak dan istrinya. Terus sudah siap menerkam. Akhirnya ketika anaknya ngomong seperti itu, pintu kamar ini ditutup, dikunci dengan rapat. Nah, hal itu terjadi sampai pagi hari. Ketika pagi hari dibuka pelan-pelan pintunya, Pak Muklas ini dalam keadaan tidur. Dibangunkanlah oleh anak istrinya, barulah Pak Muklas bangun. Dia ini benar-benar kayak orang linglung. Terus tanya, "Loh Bu, kenapa kok aku baru dibangunin, ini jam berapa?" Jadi dari situ istri dan juga anak Pak Muklas ini menilai, "Loh, ini bapak ini berarti semalam nggak sadar. Kok beliau nanya seperti ini?" Akhirnya diabaikanlah, ya sudahlah, bersyukurlah mereka kalau memang Pak Muklas ini nggak mengalami apa-apa. Nah, beliau pun menuju ke kamar mandi. Tiba-tiba pas beliau mandi, anak dan istrinya ini lagi makan. Mereka mendengar ada suara teriakan dari dalam kamar mandi, dan yang teriak ini Pak Muklas. Aduh, aduh, aduh. Kayak dia ini mengalami pukulan. Nah, merasa khawatir, akhirnya anak pertama Pak Muklas ini ngedor-ngedor pintu kamar mandi. "Pak, bapak kenapa, Pak? Bapak kenapa?" "Aduh, aduh, aduh, aduh." Pak Muklas masih terus seperti itu. Sampai-sampai waktu itu diputuskan pintu kamar mandi ini didobrak. Jadi setelah sekian lama, sekitar 5 menitan, barulah kamar mandi ini berhasil didobrak dan kondisi Pak Muklas itu meringkuk di kamar mandi. Jadi beliau ini pingsan. Nah, dibantu tetangga-tetangga, akhirnya Pak Muklas ini diangkat, ditaruh di ruang tamu, dicoba disadarkan. Akhirnya tetangga-tetangga bilang, "Sudah dibawa ke rumah sakit aja Mas, kondisi bapak kayak gini Mas." Nah, dibawalah ke rumah sakit. Jadi inilah untuk pertama kalinya Pak Muklas ini mengalami sakit. Tapi sakitnya ini aneh. Nah, ketika ada di rumah sakit itu, sampai sempat di ronsen dan dicek apapun itu, ternyata Pak Muklas ini nggak mengalami sakit apapun. Tapi beliau ini nggak bisa jalan, benar-benar nggak bisa jalan, pincang. Nah, orang-orang menilai mungkin Pak Muklas ini kena stroke. Tapi kenyataannya ketika dibawa ke rumah sakit, ini nggak ada diagnosa apapun, kosong. Pak Muklas ini normal kondisi kesehatannya. Jadi pada akhirnya pihak keluarga meminta supaya Pak Muklas dipulangkan lagi ke rumah. Bahkan waktu itu orang tua Pak Muklas yang ada di desa ini sempat datang untuk mengunjungi anaknya. Dan mereka pun juga bingung. Ini kok jadi kayak gini, Muklas ini kenapa? Nah, dari situlah mereka ini masih bertanya-tanya, mereka terus mencari pengobatan supaya Pak Muklas ini sembuh. Barulah ketika itu, di malam hari, selepas maghrib, Pak Muklas ini mengalami kondisi yang aneh lagi. Jadi beliau itu setiap kali melihat istrinya, Pak Muklas itu selalu nampar ke arah wajah istrinya. Begitupun juga ketika Pak Muklas melihat anak-anaknya. Jadi seolah-olah Pak Muklas ini melihat orang lain. Nah, pada akhirnya Pak Muklas pun dimasukkan ke kamar dan kamar ini dikunci sampai subuh hari.
Ketika subuh dibuka, Pak Muklas ini kondisinya tidur. Ketika dibangunkan, beliau kembali lagi kayak orang nggak sadar. Nah, ini terjadi hampir sekitar 4 hari atau 5 hari. Selalu Pak Muklas ini kayak orang gila. Jadi ketika ngelihat istri dan anaknya, beliau kalau nggak nampar ya nyakar. Tapi anehnya ini hanya terjadi di atas maghrib sampai subuh. Ketika pagi sampai siang, Pak Muklas beraktivitas seperti biasa. Seolah-olah beliau ini nggak ingat kejadian malam itu. Nah, akhirnya Pak Muklas ini pun dibawa ke seorang ustadz. Di sanalah akhirnya ustadz ini mendeteksi bahwa Pak Muklas ini sudah kena santet. Dan serangannya ini banyak. Terutama serangannya ke arah otak dan juga ke arah saraf-saraf yang ada di kaki. Inilah yang membuat Pak Muklas itu ketika melihat istrinya dan ketika melihat anaknya, ini seperti melihat orang lain atau bisa jadi seperti melihat makhluk halus yang jahat. Yang akhirnya membuat Pak Muklas itu selalu pengen nampar dan nyakar. Dan yang membuat Pak Muklas nggak bisa jalan adalah serangan-serangan yang ada di kaki. Nah, sekali lagi menurut ustadz tersebut, sambil beliau melakukan pengobatan, beliau bilang bahwa ada buhul yang tertanam di rumah Pak Muklas. Bisa jadi buhul ini ditanamnya di dalam rumah. Nah, tentu keluarga itu bertanya-tanya. Anak dan istri Pak Muklas ini heran juga. Kalau ditanam di dalam rumah, agak aneh juga sih Pak. Karena selama kami tinggal berpuluh-puluh tahun di sana, juga nggak pernah ada kejadian semacam ini. Kan kejadian ini baru dialami oleh Bapak. Terus kapan nanamnya buhul ini kapan? Apalagi sampai di dalam rumah. Nah, sang ustadz ini yakin buhul ini sudah ditanam di dalam rumah. Karena kekuatannya luar biasa. Ada level-level ketika orang mendapatkan serangan santet, terutama dari buhul ini. Ini levelnya bisa tinggi ketika buhul itu ditanam di dalam rumah. Atau dengan kedalaman yang sangat dalam sekali. Ini levelnya akan lebih tinggi. Nah, ustadz ini berkata demikian dan beliau bilang suatu hari nanti beliau akan ke sana. Jadi dalam waktu dekat, Pak Ustadz ini rencananya akan menuju ke rumah Pak Muklas untuk mencari keberadaan buhul tersebut. Nah, setelah Pak Muklas ini pulang, kondisi Pak Muklas masih seperti itu. Masih nggak bisa jalan, dan setiap habis maghrib, beliau itu selalu ketakutan. Selalu ketakutan dan setiap kali ngelihat orang, selalu pengen nampar atau pengen nyakar. Nah, malam-malam selanjutnya, setelah Pak Muklas ini dibawa ke seorang ustadz tersebut, banyak kejadian-kejadian yang aneh. Jadi istri Pak Muklas itu sering mendengar ada suara teriakan perempuan. Nah, bahkan waktu itu istri Pak Muklas ini sempat merekam kejadian ini, tapi hanya merekam suara si perempuan tersebut. Suaranya sempat terekam. Nah, anehnya setelah rekaman suara perempuan misterius ini dikirim ke anak-anak beliau, ini anak-anaknya sempat mendengar suara tersebut. Dan ketika rekaman ini dibawa ke ustadz yang mengobati Pak Muklas, tiba-tiba rekaman ini hilang. Dan semua rekaman yang ada di HP mereka ini hilang. Nah, inilah keanehan pertama. Dan malam selanjutnya, seisi rumah itu juga mendengar ada suara teriakan wanita lagi. Jadi suara teriakannya itu menggema. Kayak seolah-olah wanita ini berada di ruang tengah. Tapi ketika mereka keluar mencari sumber suara ini, mereka tidak melihat sosok wanita ini, hanya mendengar suaranya. Nah, beberapa hari kemudian, ustadz yang mengobati Pak Muklas ini datang. Sebelum beliau ini masuk ke dalam pekarangan rumah Pak Muklas, si ustadz ini sempat noleh ke arah kanan. Terus akhirnya si ustadz ini tanya ke istri Pak Muklas, "Bu, itu di kanan itu, sebelah kanan sana itu ada kampung nggak?" "Ada Pak Ustadz." "Oh, ini ngapunten ya, mohon maaf. Bapak ini pernah punya masalah apa sama warga kampung yang di daerah sana?" Nah, istri Pak Muklas menjelaskan, "Nggak ada itu Pak. Bapak ini orangnya ya wis gini. Beliau ini serawung sama tetangga. Teman-temannya juga banyak. Orangnya karena suka guyon Pak Ustadz." "Oh ya sudah. Ya udah Bu. Bismillah saya masuk ya." Masuklah ustadz ini. Ketika ada di teras itu, beliau nggak merasakan apapun. Beliau tetap jalan. Langsung melewati ruang tamu. Di ruang tamu itu
sang ustadz ini sempat berhenti sejenak, tapi hanya noleh ke arah sebelah kanan. Kemudian beliau jalan lagi, terus melewati kamar yang nomor pertama, dan kemudian melewati kamar yang nomor 2. Disinilah beliau berhenti, dan Pak Ustadz ini tanya, "Bu, ini kamar siapa? Di sini kayaknya buhulnya, Bu." Nah, istri Pak Muklas ini juga kaget, "Loh, ini kamar saya sama Bapak, Pak Ustadz." "Oh iya, iya Pak Ustadz." "Ya sudah, kalau gitu Bapak dikeluarkan dulu. Ini biar saya masuk sama teman saya." "Ya sudah Pak Ustadz." Pak Muklas pun dikeluarkan dari kamar itu. Kemudian Ustadz bersama seorang temannya ini masuk dalam kamar Pak Muklas. Nah, ternyata yang didengar oleh istri Pak Muklas, kayak ada benda-benda yang dipukul. Nah, kemungkinan Ustadz ini kayak nyongkel ubin yang dibawa itu. Nah, ternyata benar ketika kamar dibuka, ubin ini sudah dalam keadaan terbongkar. Dan disinilah Pak Ustadz itu menemukan sebuah bungkusan berwarna putih. Dan di bungkusan warna putih itu ada 2 buah telur. Telur ini telur ayam kampung. Ada semacam rambut dan juga ada semacam benda tajam, dan juga ada tanah makam atau tanah kuburan. Nah, setelah diambil mereka semua kaget. "Loh, ini nemu di mana Pak Ustadz?" "Ya di sini Bu, yang baru saya gali ini." Mereka heran loh, terus ini nanamnya kapan? Kalau memang orang ini nanam di sini, ini nanamnya kapan? Wong kita semua tinggal di sini ini berpuluh-puluh tahun. Terus kapan dia ini bisa nanam? Masa iya ditanam secara gaib? Lah Pak Ustadz ini menjelaskan, "Enggak Bu, ini ditanam sendiri sama orangnya. Ya mungkin ibu sama bapak lengah, atau waktu itu bapak sama ibu ini pernah pergi dari rumah. Disinilah beliau ini masuk menanam buhul tersebut." Nah, baru mereka ingat, oh jangan-jangan waktu mereka ini pergi liburan ke Sarangan. Akhirnya mereka menghubung-hubungkan, mulailah di sini ada titik terang sedikit tentang siapa yang menanam buhul tersebut. Barulah di situ istri dari Pak Muklas ini menjelaskan ke ustadz tersebut, menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi di kampung ini, permasalahan yang terjadi antara Pak RT dengan Pak RW. Nah, setelah menceritakan hal ini, Pak Ustadz hanya bilang, "Bu, minta tolong jangan suuzon sama orang. Kita ndak boleh loh suuzon, ndak boleh. Yang penting ini solusinya adalah buhul ini sudah bisa terangkat, dan secepatnya nanti Pak Muklas ini diobati lagi. Dan semoga insya Allah sebentar lagi Pak Muklas ini bisa sembuh. Itu yang penting Bu. Sudah ndak usah cari tahu siapa yang jahat ke Pak Muklas, sudah jangan. Biar Allah yang ngurus. Nanti dibalas sendiri Bu." Setelah mendengar penjelasan dari Ustadz ini, istri Pak Muklas itu merasa adem. Iya juga ya, yang penting suamiku ini sehat dulu. Nah, akhirnya setelah itu Pak Ustadz ini pun kembali pamit pulang sambil membawa bingkisan ini. Dan terakhir kali Pak Ustadz ini pesan ke istri Pak Muklas, "Bu, minta tolong jangan lagi punya pikiran-pikiran suuzon sama orang. Sudahlah, yang penting Pak Muklas ini sehat lagi, bisa beraktivitas lagi seperti semula." "Nggih Pak Ustadz, nggih Pak Ustadz." Nah, Pak Ustadz ini pun pulang. Jadi keesokan harinya Pak Muklas dibawa lagi berobat ke rumah Ustadz tersebut. Yang dilakukan pun sama. Pak Muklas minum air yang sudah didoakan, dan Pak Ustadz ini terus mijat kaki Pak Muklas. Selain itu juga beliau terus memijat ke arah tengkuk belakang Pak Muklas ini. Nah, di situ Pak Muklas itu selalu bersendawa. Dan Pak Ustadz menjelaskan, insya Allah sebentar lagi Pak Muklas ini sehat. Karena beliau sudah bersendawa yang sangat keras sekali. Pertanda bahwa jin-jin yang ada di dalam tubuh Pak Muklas ini sudah keluar semua. Menurut Pak Ustadz, ada sekitar 10 jin yang tinggal di tubuh Pak Muklas. Nah, mulai dikeluarkan satu persatu. Tapi menurut Pak Ustadz sendiri, ini namanya jin ini juga resek. Jadi dia ini kalau sudah dikeluarkan, dia itu masih nunggu di dekat orang yang kena santet tersebut. Karena perintahnya memang semacam itu. Dia diperintahkan oleh Panglima Jin untuk masuk di tubuh orang ini. Dia akan tinggal di sana sampai dia mati. Kalau dia dikeluarkan, dia akan nunggu di sana, dan ketika ada celah, dia akan masuk lagi ke tubuh orang tersebut. Ya memang tingkahnya jin memang seperti ini menurut Pak Ustadz. Jadi ini harus dilakukan secara berkala. Apalagi yang tinggal di tubuh Pak Muklas ini banyak sekali jinnya.
Nah, setelah dilakukan hal ini secara rutin, total sekitar 3 mingguan Pak Muklas ini melakukan pengobatan. Dan selama 3 minggu itu, masih terdengar suara-suara aneh dari dalam rumah Pak Muklas, dan Pak Muklas masih terus sering melakukan hal seperti itu. Kadang menampar istrinya sambil teriak-teriak sendiri, kadang juga beliau itu loncat dan melakukan gerakan seperti harimau. Ini terus seperti itu. Dan sampai pada akhirnya, pas 3 minggu lebih berapa hari, benar-benar Pak Muklas ini sadar. Dia itu kayak benar-benar baru melihat wajah istrinya. Jadi hal ini terjadi di sekitar jam 9 malam. Pak Muklas itu berkata ke istrinya, "Bu, kamu ini bawa aku kemana? Kok aku ini di sini? Ayo pulang, Bu." Barulah di sini istrinya ini lega. Alhamdulillah, biasanya di jam-jam seperti ini setiap harinya Pak Muklas itu selalu nggak sadarkan diri, dan beliau itu bertindak seperti orang lain atau seperti sosok lain. Tapi malam itu di sekitar jam 9 malam Pak Muklas ini sadar dan beliau ngajak pulang. Akhirnya Pak Ustadz pun bilang, "Sudah, Bu, nggak apa-apa, pulang aja." "Nggak apa-apa Pak Ustadz, nggak apa-apa, pulang aja. Nanti di sela-sela di malam hari itu tetap dibaca-bacakan ayat-ayat Quran ya, Bu. Jangan lepas doa-doanya." "Oh iya Pak Ustadz." Pulanglah akhirnya Pak Muklas dan istrinya ini. Ketika sampai di rumah, Pak Muklas itu kayak melihat rumahnya ini ada cahaya. Sampai beliau ini ngomong ke istrinya, "Loh Bu, itu anak-anak masang lampu kayak gini ini buat apa? Apa nggak makan listrik banyak ini, kayak gini lampunya kok padang banget, Bu. Kok bersinar banget lampunya?" Nah, istri Pak Muklas melihat rumahnya itu biasa, dengan cahaya yang normal, lampunya ya tetap lampu itu. Jadi istrinya Pak Muklas bilang, "Apa sih Pak, nggak ada apa-apa. Mana ada cahaya terang itu mana? Lah ini loh Bu, terang banget sampai silau aku." "Sudahlah, ayo masuk." Ketika Pak Muklas ini masuk dalam rumah, beliau itu merasakan rumahnya itu sejuk sekali. Nah, ini keanehan kedua yang dirasakan oleh istri Pak Muklas. Karena setiap harinya, menurut istri Pak Muklas ini selalu terbiasa nggak pakai baju. Beliau selalu bertelanjang dada. Karena suhu udaranya itu selalu gerah. Tapi malam itu, Pak Muklas ini tiba-tiba merasa sejuk. Bahkan malam itu beliau tidur menggunakan selimut. Nah, akhirnya pagi hari itu, mereka benar-benar merasa Pak Muklas ini sudah sembuh, sudah sehat dari sakitnya. Beliau langsung bisa jalan. Dan kayak seolah-olah beliau ini nggak mengalami sakit. Tetangga-tetangga Pak Muklas itu juga heran. "Loh Pak, Alhamdulillah Pak, sudah sembuh ya Pak?" "Ya Bu, sudah sembuh Bu." Pak Muklas ini jalan seperti orang normal. Padahal sebelumnya selama 3 minggu itu, Pak Muklas ini sama sekali nggak bisa menggerakkan kakinya. Nah, akhirnya di sela-sela aktivitas dari Pak Muklas ini cerita. Tiba-tiba beliau cerita ke istrinya, Bu, aku itu pernah mengalami situasi kayak mimpi, kayak sadar. Aku itu melihat di kamar itu kayak ada wewe gombel. Wajahnya itu keriput. Nah, wewe gombel ini tak pukul, tak cakar. Aku takut karena dia ini kayak mau nyerang aku. Terus tiba-tiba di belakang itu ada pocong. Pocong ini benar-benar mau tak terkam. Aku itu kayak jadi harimau yang bisa menerkam pocong-pocong ini. Nah, disinilah Pak Muklas itu cerita dengan gamblang. Akhirnya disimpulkan oleh istri Pak Muklas, mungkin waktu itu ketika Pak Muklas ini mengalami situasi yang dia ini tidak sadarkan diri. Mungkin inilah yang ada di dalam pandangan Pak Muklas. Dia melihat makhluk yang aneh-aneh. Padahal yang dilihat adalah istri dan anak-anaknya. Nah, setelah itu akhirnya mulailah terkuak. Tiba-tiba Pak RW ini datang bawa parcel buah-buahan ke rumah Pak Muklas. Pak Muklas waktu itu lagi benerin sepeda. Beliau juga kaget. Ini kan belum hari raya, belum ada acara apa-apa. Kok tiba-tiba Pak Subeki ini ngasih parcel buah. Nah, Pak Subeki ini tingkahnya aneh. Beliau yang awalnya ini cuek. Ketika Pak Muklas itu bertemu Pak Subeki, beliau ini jarang nyapa, jarang tersenyum. Bahkan Pak Muklas ingat, ketika Pak Muklas mau berangkat ke Sarangan itu bersama keluarganya, Pak Muklas sempat menyapa Pak Subeki yang waktu itu memang duduk-duduk di depan rumahnya. Karena tentu harus melewati depan rumah Pak Subeki. Waktu itu Pak Muklas ingat, ketika Pak Muklas menyapa Pak Subeki di depan rumahnya itu, Pak Subeki ini cuek.
Beliau bahkan nggak menoleh sama sekali ke Pak Muklas. Nah, kenapa tiba-tiba waktu itu Pak Subeki ini bawa parcel, terus raut wajahnya itu sumringah, langsung memeluk Pak Muklas sambil bilang, "Alhamdulillah Muklas, kamu sudah sembuh Muklas. Kita semua khawatir kamu sakit itu. Maaf ya Muklas ya, pas kamu sakit itu aku belum bisa kesini, aku banyak urusan." "Oh iya ya, enggak apa-apa Pak Subeki. Ayo masuk-masuk dulu Pak Subeki." Nah, ketika Pak Subeki ini masuk, dia duduk di ruang tamu. Beliau itu memang gelagatnya ini aneh. Bahkan waktu itu anak Pak Muklas yang pertama ini sudah benar-benar nggak terima. Karena anak dan istri Pak Muklas ini yakin yang melakukan santet ini adalah Pak Subeki. Jadi waktu itu anak pertama Pak Muklas ini keluar dari kamar, dia itu teriak-teriak, "Ngale kon Subeki, ngale, ojo nang kene." Sambil dia ini bawa tongkat, mau memukul Pak Subeki. Nah, dihalang-halangi oleh istri Pak Muklas dan juga Pak Muklas itu sendiri. "Le, ono opo to le, jangan gitu le. Ada orang niat baik ya jangan gitu. Kita ini tuan rumah, beliau ini tamu, jangan gitu le." Nah, mulailah anak Pak Muklas ini agak reda emosinya, dia kembali lagi masuk kamar. Nah, tiba-tiba di situ Pak Subeki ini tingkahnya aneh. Tangannya gemetaran dan langsung Pak Subeki ini mengutarakan sesuatu. "Klas, aku jaluk sepuro ya Klas, aku minta maaf ya Klas, kalau aku ada salah apa-apa sama kamu. Aku minta tolong maafkan aku Klas. Aku nggak mau hidupku sengsara ke depannya." Tiba-tiba Pak Subeki ngomong seperti itu. Nah, Pak Muklas sendiri ini nggak tahu kenapa kok Pak Subeki ngomong seperti ini. Akhirnya dengan santainya ya Pak Muklas bilang, "Oh iya Pak Subeki, sama-sama ya. Kalau saya ada salah ya saya minta maaf Pak Subeki. Namanya juga manusia, namanya juga bertetangga. Yo Klas, aku jaluk sepuro teman Klas, aku minta maaf." Setelah itu Pak Subeki ini minta maaf, benar-benar minta maaf, dan akhirnya beliau itu pulang. Setelah Pak Subeki ini pulang, kira-kira 3 bulan setelah kejadian itu, dan peristiwanya itu sebelum hari raya, tiba-tiba Pak Subeki ini mengangkuti barang-barangnya. Orang-orang heran, Pak Subeki ini mau kemana? Ternyata Pak Subeki ini mau pindah rumah. Beliau beralasan karena mertua Pak Subeki yang ada di desa ini butuh teman. Akhirnya mulai saat itu, Pak Subeki ini nggak tinggal di kampung tersebut dan beliau nggak menjabat lagi sebagai ketua RW. Nah, sampai cerita ini diturunkan, Pak Muklas sendiri nggak pernah lagi ketemu dengan Pak Subeki. Entah beliau ini tinggal di mana sekarang, yang jelas tetangga-tetangga itu merasa aman, tentram. Warga yang ada di sana itu merasa jauh lebih baik lagi ketika Pak Subeki tidak menjabat sebagai ketua RW. Nah, sampai cerita ini diturunkan, Pak Muklas masih tinggal di kampung tersebut dan beliau masih beraktivitas seperti biasa. Beliau masih seorang teknisi sepeda dan beliau masih melakoni hal itu sampai hari ini. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Pak Muklas kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil kesimpulan di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada hidup tanpa nestapa, tiada pula tanpa tertawa. Ada